Selamat datang kembali di Bristofile. Di video gue kali ini, gue nge-skip dulu ya tentang bunuh-membunuhnya. Karena hari ini gue akan membahas sesuatu yang lagi panas-panasnya guys, yaitu tentang konflik Hamas versus Israel. Gue akan membahas apa sih yang terjadi antara Hamas dengan Israel, dan apakah ada teori konspirasi di balik ini semua. Nah, sebelum gue membahas itu, seperti biasa, kita intro dulu guys. Mas, ini wis intro loh mas, tolong mas, ayo mas, intro nih. Duh, wis intro ta? Si. Buat kalian nih yang belum tahu tentang Hamas dan konfliknya, sini gue jelasin guys. Konflik antara Hamas dan Israel ini sebenarnya memiliki akar sejarah yang cukup panjang, yang mencakup perbedaan politik, agama, dan klaim teritorial guys. Konflik ini terjadi bukan baru-baru ini aja guys, tapi konflik ini bermula sejak pembentukan negara Israel pada tahun 1948 yang diikuti oleh Perang Arab Israel pada tahun 1948 sampai 1949. Perang ini mengakibatkan pengusiran sejumlah besar warga Palestina dari wilayah yang kemudian menjadi Israel dan memicu ketegangan antara Israel dan negara-negara Arab di sekitarnya. Nah, lalu pada tahun 1967 terjadilah perang selama 6 hari antara Israel dan negara-negara Arab yang berakhir dengan kemenangan Israel dan pendudukan wilayah Palestina, termasuk tepi barat jalur Gaza. Pendudukan ini menjadi sumber ketegangan yang berkelanjutan antara Israel dan juga Palestina, serta negara-negara Arab di sekitarnya guys. Lalu, kapan sih Hamas ini dibentuk? Pembentukan Hamas dan peningkatan konflik itu terjadi pada awal 1980-an guys. Kelompok Hamas yang didukung oleh Gerakan Pembebasan Palestina atau PLO dan negara-negara Arab mulai muncul sebagai kekuatan politik dan militer di wilayah Palestina. Kelompok Hamas memiliki ideologi Islamis dan bertujuan untuk membebaskan Palestina dari pendudukan Israel dan mendirikan negara Islam di wilayah tersebut guys. Seiring berjalannya waktu, konflik antara Hamas dan Israel semakin memanas dengan adanya serangan terorisme, serangan roket, dan juga serangan militer yang saling berbalas. Lalu kelompok Hamas ini juga menggunakan taktik terorisme juga ya guys ya, seperti serangan bom bunuh diri dan serangan roket ke wilayah Israel. Sementara Israel merespon dengan serangan udara dan invasi militer ke wilayah Palestina guys. Tak cuma itu, Hamas juga ikut terlibat dalam upaya perdamaian antara Israel dan juga Palestina. Apa saja upaya Hamas untuk mencapai kesepakatan perdamaian dengan Israel? Upaya perdamaian yang pertama terjadi yaitu sebelum perjanjian Oslo guys. BTW perjanjian Oslo ini terjadi pada tahun 1993 ya guys ya. Terdapat beberapa upaya perdamaian yang dilakukan antara Hamas dan Israel. Salah satu upaya tersebut adalah Konferensi Madrid pada tahun 1991 yang diinisiasi oleh Amerika Serikat dan juga Uni Eropa guys. Konferensi ini melibatkan perwakilan dari Israel, PLO atau Gerakan Pembebasan Palestina, dan negara-negara Arab termasuk Yordania, Lebanon, dan juga Suriah guys. Meskipun Hamas tidak secara resmi terlibat dalam konferensi ini, namun perwakilan Palestina yang terlibat dalam konferensi ini berasal dari PLO guys, yang pada saat itu belum secara resmi mengakui Israel. Namun konferensi Madrid ini tidak berhasil mencapai kesepakatan yang signifikan antara Hamas dan Israel. Kenapa begitu? Karena salah satu kendala utamanya adalah keberadaan pemimpin Palestina, yaitu Yasir Arafat, yang tidak diundang ke konferensi tersebut
karena dianggap terkait dengan terorisme. Selain itu, perbedaan pandangan antara Israel dan negara-negara Arab lainnya juga sulit untuk diatasi. Lalu selain konferensi Madrid, terdapat juga upaya-upaya lain yang dilakukan untuk mencapai perdamaian sebelum perjanjian Oslo. Misalnya perjanjian Wye River antara Israel dan PLO yang ditandatangani pada tahun 1998, seperti penarikan pasukan Israel dari wilayah Palestina, pembebasan tahanan Palestina, dan pembentukan Badan Otonomi Palestina di tepi barat, guys. Namun perjanjian ini juga tidak berhasil mencapai perdamaian yang berkelanjutan, dan konflik pun terus berlanjut. Lalu Hamas juga terlibat pada perjanjian Oslo dan proses perdamaiannya, guys. Seperti yang gue katakan tadi, perjanjian Oslo ini ditandatangani pada tahun 1993 yang merupakan tonggak penting dalam upaya perdamaian antara Hamas dan juga Israel. Perjanjian ini melibatkan PLO dan Israel dan mengakui hak otonomi Palestina di tepi barat dan juga di jalur Gaza. Selain itu, perjanjian ini juga mencakup komitmen kedua belah pihak untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan atas isu-isu yang belum terselesaikan, guys. Isu-isu yang belum terselesaikan seperti kasus Yerusalem, pemukiman Israel, dan juga pengungsi Palestina. Namun perjanjian ini juga menghadapi banyak tantangan dan juga hambatan. Salah satu tantangan utamanya adalah keberadaan kelompok-kelompok ekstremis termasuk Hamas yang menentang perjanjian ini dan terus melancarkan serangan terhadap Israel. Serangan-serangan ini menciptakan ketegangan dan memperburuk situasi keamanan di wilayah tersebut, guys. Selain itu, pelaksanaan perjanjian ini juga menghadapi masalah yang kompleks, seperti pembagian kekuasaan antara PLO dan otoritas Palestina, pengendalian perbatasan, dan pembebasan tahanan. Ketidaksepakatan dan ketidakpercayaan antara kedua belah pihak juga sulit untuk diatasi. Lalu upaya perdamaian yang paling terkini yang dilakukan antara Hamas dan Israel adalah perjanjian rekonsiliasi Palestina pada tahun 2017, guys, yang ditandatangani antara Hamas dan Fatah. Fatah itu sebuah partai politik yang saat ini memimpin otoritas Palestina di tepi barat, ya, guys, ya. Nah, perjanjian ini bertujuan untuk mengakhiri perpecahan politik antara Hamas dan juga Fatah, guys, dan juga pembentukan pemerintah persatuan Palestina yang bersatu. Namun pelaksanaan perjanjian ini menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah ketidaksepakatan antara Hamas dan Fatah mengenai pengendalian keamanan dan administrasi di jalur Gaza. Selain itu, perpecahan politik yang mendalam antara kedua belah pihak juga sulit diatasi. Selain itu, terdapat juga upaya-upaya lain yang dilakukan organisasi internasional dalam upaya mencapai perdamaian antara Hamas dan Israel. Misalnya, PBB telah melakukan berbagai inisiatif, termasuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke wilayah tersebut. Namun, upaya-upaya ini juga belum berhasil mencapai perdamaian yang berkelanjutan, dan konflik pun terus berlanjut, guys. Meskipun banyak upaya yang telah dilakukan untuk mencapai perdamaian antara Hamas dan Israel, namun tantangan dan hambatan yang dihadapi masih sangat besar. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksepakatan dan ketidakpercayaan antara kedua belah pihak. Konflik yang berkepanjangan dan seringkali kekerasan telah menciptakan ketegangan yang sulit diatasi. Selain itu, faktor eksternal juga mempengaruhi prospek perdamaian. Misalnya, dukungan internasional yang berbeda-beda terhadap Hamas dan Israel telah menciptakan ketidakseimbangan dalam upaya perdamaian. Selain itu, perubahan politik di wilayah Timur Tengah, seperti perubahan rezim di beberapa negara Arab, juga dapat mempengaruhi dinamika konflik ini, guys. Meskipun tantangan dan hambatannya dihadapi masih besar, namun prospek untuk perdamaian tetap ada. Penting bagi kedua belah pihak untuk berkomitmen pada negosiasi dan dialog yang konstruktif, serta membangun kepercayaan yang saling berkelanjutan. Selain itu, dukungan internasional yang konsisten dan adil untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Nah, itu tadi adalah asal-usul dan konflik antara Hamas dan Israel. Konflik yang sangat panjang memang. Dan sekarang gue akan ngebahas konflik, kronologi, dan juga yang terjadi antara Hamas dan Israel baru-baru ini, guys.
Konflik Hamas dan Israel yang baru-baru ini terjadi pada tahun 2023 kemarin guys. Konflik tersebut adalah salah satu peristiwa paling dramatis dan berdarah dalam sejarah hubungan antara kedua belah pihak. Konflik ini dimulai pada tanggal 7 Oktober 2023 kemarin guys, ketika Hamas melancarkan serangan mendadak dengan melepaskan ribuan roket ke wilayah Israel, termasuk Tel Aviv dan Yerusalem. Serangan ini sangat mengejutkan Israel guys. Bagaimana tidak? Israel yang terkenal dengan Iron Dome-nya bisa dijebol dengan roket-roket yang diluncurkan oleh Hamas. Iron Dome itu semacam kubah pelindung yang melindungi Israel dari berbagai macam senjata apapun guys. Tapi kali ini Hamas berhasil menembusnya. Nah, pada saat serangan tersebut, warga Israel itu sedang merayakan festival Sukkot ya guys, dan mengakibatkan tewasnya ratusan warga sipil serta menghancurkan banyak infrastruktur. Lalu Israel pun membalas dengan melakukan berbagai serangan dari udara, darat, dan juga laut ke Gaza, yang juga menimbulkan korban jiwa dan kerusakan yang besar di pihak Palestina. Sekarang gue akan membahas beberapa fakta dan kronologi tentang konflik Hamas dan Israel pada tahun 2023 guys. Konflik ini merupakan serangan terbesar yang pernah dilakukan oleh Hamas sejak perang Gaza pada tahun 2014. Alasan Hamas menyerang Israel adalah sebagai respon atas kekejaman yang telah dirasakan rakyat Palestina selama bertahun-tahun, serta sebagai protes atas blokade yang diperlakukan oleh Israel di Gaza selama 17 tahun guys. Serangan Hamas melibatkan sekitar 1.000 anggota yang menyusup ke Israel melalui terowongan, kapal, dan drone, serta menyandera warga sipil dan prajurit Israel guys. Serangan Hamas juga didukung oleh Iran yang menyediakan senjata, dana, dan juga pelatihan bagi kelompok-kelompok tersebut. Serangan Hamas memicu reaksi keras dari komunitas internasional termasuk PBB, AS, UE, Liga Arab, dan negara-negara tetangga Israel seperti Mesir, Yordania, dan juga Turki. Serangan Hamas juga memicu gelombang solidaritas bagi Palestina dari berbagai negara dan organisasi dunia, termasuk demonstrasi massal, bantuan kemanusiaan, dan boikot terhadap produk-produk Israel. Serangan Hamas juga memicu konflik internal di Israel antara warga Yahudi dan juga Arab yang saling menyerang dan membakar properti satu sama lain. Konflik ini berakhir pada tanggal 21 Oktober 2023 kemarin setelah PBB berhasil menengahi gencatan senjata antara Hamas dan juga Israel. Konflik ini menewaskan sekitar 350 orang di Israel dan juga 1.200 orang di Gaza, serta melukai lebih dari 2.000 orang di kedua belah pihak. Nah, sekarang gue akan ngebahas teori konspirasi yang terjadi antara Hamas dan juga Israel guys. Teori konspirasi Hamas dan Israel adalah gagasan bahwa ada kekuatan atau entitas yang secara rahasia mengatur konflik antara Hamas dan Israel untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa teori konspirasi yang sering muncul dalam konteks ini antara lain yaitu pengaruh luar. Teori ini berpendapat bahwa konflik antara Hamas dan Israel sebenarnya direkayasa oleh kekuatan luar guys, seperti negara-negara besar atau kelompok-kelompok tertentu guys. Tujuannya bisa beragam, mulai dari memperoleh keuntungan ekonomi hingga mengalihkan perhatian dari isu-isu dalam negeri. Lalu penguasaan sumber daya. Teori ini berpendapat bahwa konflik antara Hamas dan Israel adalah bagian dari upaya untuk menguasai sumber daya alam di wilayah tersebut, seperti minyak atau gas alam. Konflik ini digunakan sebagai alasan untuk memperoleh kontrol atas wilayah yang kaya sumber daya alam tersebut. Lalu teori selanjutnya yaitu pengalihan perhatian. Teori ini berpendapat bahwa konflik antara Hamas dan Israel digunakan sebagai alat untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah internal yang lebih kompleks atau kontroversial. Dengan menciptakan konflik yang terus berlanjut, pemerintah atau kelompok tertentu dapat menghindari fokus dan masalah-masalah yang lebih mendesak. Teori konspirasi Yahudi.
Teori ini berpendapat bahwa konflik antara Hamas dan Israel adalah bagian dari rencana Yahudi Zionis, guys, untuk menguasai dunia atau menciptakan negara Yahudi yang lebih besar. Konflik ini dianggap sebagai langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan tersebut. Penting untuk dicatat bahwa teori-teori konspirasi ini tidak didukung oleh bukti yang jelas dan seringkali merupakan spekulasi atau propaganda. Konflik antara Hamas dan Israel adalah masalah yang kompleks dan memiliki akar sejarah, politik, dan agama yang rumit. Nah, itu tadi pembahasan tentang Hamas versus Israel, guys. Mulai dari asal-usul konflik Hamas dan Israel, konflik yang baru-baru ini terjadi, dan juga teori konspirasi tentang konflik Hamas dan Israel yang baru-baru ini terjadi juga, guys. Gimana menurut kalian? Jika kalian juga punya teori konspirasi sendiri tentang konflik tersebut, silahkan komen di kolom komentar ya guys ya. Oke, sekian dulu video gue kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika kalian punya sesuatu yang ingin gue bahas, silahkan komen di kolom komentar ya guys ya. Dan apabila gue ada salah pengucapan dan ada pihak yang tersinggung dengan video gue kali ini, gue mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semua kesalahan murni milik gue, dan semua kebenaran milik Tuhan. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.